Halo, selamat pagi guys. Apa kabar? Balik lagi bersama channelnya Alto Motovlog ya. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas kelebihan dan kekurangan ZX25R plus minus ya, menurut opiniku pribadi ya. Jadi kalau kalian punya opini lain itu terserah kalian, cuman ini opiniku. Jadi menurut aku ZX25R ini ya, setelah beberapa hari ini aku pakai, aku udah bisa nemuin kelemahan dan kelebihannya nih guys. Yang pertama yang akan aku bahas adalah kelebihannya ya. Kalau kelebihannya yang pertama kalian sudah pasti tahu ya, dalam desain, segi desain ya. Kalau segi desain motor ini memang cakep. Jadi orang itu kalau udah ngeliat motor ini, first impression itu wow, pasti seperti itu kan, karena udah moge look banget kan kalau dilihat dari segi desain ya, eye catching gitu loh, mantep lah pokoknya desainnya itu, dari depan, dari belakang ya kan. Yang pertama adalah desain guys ya, desain eye catching. Terus yang kedua, kelebihan dari motor ini adalah ini, dalam segi kokpitnya nih ya. Nah, ini udah racing look udah racing look banget gitu loh. Seneng banget aku kalau udah lihat kokpitnya kayak gini nih, apalagi ditambahin sama stabilizer ya, lebih padat jadinya. Oke ya, dalam segi kokpit padat. Terus yang ketiga itu kelebihannya adalah clutchnya bro. Nih koplingnya ini empuk banget gitu loh, kayak ini, kayak aku satu empuknya gitu, empuk banget. Terus koplingnya empuk banget. Habis itu ada setelannya juga kan. Nih. Cuman ini di angka 2 tapi udah empuk banget. Yang ketiga itu ya. Terus yang keempat adalah ini guys, udah throttle by wire, sama lah kayak CBR ya. Itu yang keempat. Terus yang kelima itu kelebihannya adalah di teknologinya guys. Ini teknologinya paling canggih menurut aku ya, di kelas 2,5. Ini paling canggih menurut aku. Jadi power mode sudah ada, Kawasaki traction control juga ada, quick shift juga ada gitu loh. Power mode-nya ada 2, ada full dan low. KTRC-nya ada 4, off 1, 2, 3. Quick shift-nya bisa di on-in, bisa di off-in kayak gitu guys. Oke. Yang berapa tadi? Kelima ya. Terus yang keenam ini yang terakhir deh kayaknya, kelebihannya itu. Yang keenam ini yang terakhir, kelebihannya adalah ini guys. Ini kan motor 2,5 kan ya, 2,5, tapi 4 silinder kan. Tapi dia itu pendek gitu loh jaraknya, beda sama yang 4 silinder tapi nggak 2,5, itu kan agak tinggi gitu loh. Jadi kalau kalian bawa motor ini, itu feelnya kayak bawa ninja yang 2 silinder biasa gitu kan, feelnya kalau kita naikin. Cuman beda di mesin aja, sama suara ya, sama desain lah kayak gitu.
Oke guys ya, jadi itu tadi adalah kelebihannya. Sekarang aku mau bahas kekurangannya. Ini kekurangannya guys. Yang pertama, yang aku rasain kapasitas tangki ya. Ini menurut aku terlalu kecil sih, karena cuman 15 liter gitu. Kalau si Nino kan karbu itu 17 liter guys gitu loh. Jadi menurut aku dengan kapasitas mesin 2,5 terus 4 silinder, kalau dikasihin tangki 15 liter itu ya agak itu sih, agak terlalu dikit gitu loh. Tapi nggak tahu lagi ya tujuannya kenapa kok bisa sampai dikasih 15 liter ya. Mungkin ada maksudnya gitu. Cuman menurut opiniku pribadi itu kurang lah gitu loh guys, karena cuma 15 liter. Terus yang kedua, kaliper depan sama kaliper belakang itu, ini Kawasaki ya kan, yang belakang Nissin kayak gitu guys. Jadi kayak beda gitu loh. Ya tapi nggak tahu ya, pokoknya menurut aku kok beda gitu loh. Ini Kawasaki, belakang Nissin. Tapi nggak tahu sendiri apakah ini produknya Nissin terus dikasih stem Kawasaki atau gimana kan, I don't know. Kayak gitu guys ya. Yang kedua, kaliper. Terus untuk kekurangan yang ketiga adalah di power mode ya. Di power mode ini kita nggak bisa merubah power mode nih, power sama low itu dengan kondisi kita jalan guys gitu loh. Jadi kilometer harus 0, baru harus berhenti dulu, baru kita bisa ngerubah power mode-nya kayak gitu. Jadi nggak bisa dia dirubah. Kalau kita pas kondisi jalan, jadi kalau kita mau ngerubah power mode kita harus berhenti dulu, dirubah, habis itu jalan lagi gitu kan. Beda sama pabrikan sebelah yang kita bisa langsung merubah secara langsung biarpun kita kondisi jalan kayak gitu guys ya. Yang ketiga itu guys ya, jadi kalau kita mau merubah power mode, traction control gitu kan, aktifin, ngofin, itu kita harus berhenti dulu sih kayak gitu. Lanjut ke kekurangan yang keempat guys ya, termasuk yang terakhir ini kayaknya. Menurut aku dari segi rangka sih ya, kalau rangkanya itu modelnya sama kayak 636 ya kan, nggak pakai tubular gini gitu loh. Jadi kayak Delta Block gitu loh modelnya. Kayaknya lebih garang gitu kan, karena kan kalau kakaknya ini kan dari sini kan, rangkanya itu besi kan sini. Wow, kelihatan lebih cakep menurut aku loh guys ya. Jadi mohon maaf jika opiniku ini plus minusnya ini berbeda dengan kalian, tapi ini kan menurut opiniku pribadi. Oke guys, mungkin segini aja ya untuk plus minus sesuai opininya aku untuk Zetik 25R. Ya jika ada yang salah ataupun gimana ya ya jika ada yang salah kata ataupun kurang informasi, salah informasi, mohon maaf ya. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Terima kasih. Ciao.